Tulang adalah alat gerak pasif. Sandi adalah menghubung tulang yang satu dengan yang lain. Otot adalah alat gerak aktif. Iya. Jadi sendi, otot, dan tulang. Kalau tulang itu dia termasuk dalam alat gerak pasif. Sedangkan kalau sendi, mana sendimu? Ini sendi, ini sendi, ini sendi yang ini lutut. Jadi sendi itu dia menghubungkan tulang satu dengan tulang yang lain. Itu namanya sendi. Kalau otot, mana ototmu? Otot? Bukan, iya. Ingat, otot bukan di sini saja. Otot ada di semua bagian tubuh. Nah, otot itu nama lainnya daging. Apa? Daging. Nah, jadi kalau ditanya mana ototmu, ada semua bagian tubuh, bukan di sini saja ya. Biasanya kalau kita tanya mana otot ini, bukan. Nah, nama lain dari otot itu daging, ya. Nah, jadi otot itu adalah alat gerak aktif. Kenapa? Kalau kita tidak ada daging, tulang tidak bisa. Iya, kita tidak bisa jalan, kita tidak bisa lompat, berpindah tempat. Kenapa? Karena otot yang menggerakkan tulang kita. Makanya tulang itu adalah alat gerak pasif, sedangkan otot adalah alat gerak aktif. Jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ibu mau tanya, apa yang tadi paling kesukaan makan? Ada yang kesukaan makan, ada yang tidak? Iya. Yang tidak makan angkat tangan. Oke. Nah, sekarang tanya untuk yang makan. Kira-kira ketika kamu makan, selesai kamu makan, apa yang kamu rasakan? Nah, yang tidak makan bagaimana kalau tidak makan? Lapar. Oke. Ibu tanya lagi. Oh, misalkan selama 1 minggu kamu tidak makan, apa yang kamu rasakan? Bisa, iya. Bisa menyebabkan sakit. Nah, jadi ketika kita makan, kita akan merasa kenyang. Nah, kalau kita kenyang, kita akan kuat untuk melakukan aktivitas. Nah, berarti di sini makanan itu sangat penting kan tidak? Sangat penting kan tidak? Sangat penting. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, jadi untuk sistem pencernaan pada manusia ini ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang satu, coba Mariana baca tujuan yang pertama. 1. Siswa dapat menentukan fungsi makanan bagi tubuh. Ya, jadi tujuan yang pertama yaitu kita dapat menentukan fungsi makanan bagi tubuh. Yang kedua, di bagian depan Teddy. Yang kedua, siswa dapat menganalisis zat yang terkandung dalam makanan. iya, jadi setelah kita menentukan fungsi makanan, yang kedua kita menganalisis zat apa saja, zat yang terkandung atau terdapat di dalam makanan. Ya, yang ketiga, tujuan yang ketiga, coba Sonia. Siswa dapat menentukan fungsi zat yang terkandung dalam makanan bagi tubuh. Iya, yang ketiga yaitu fungsi zat ya. Fungsi zat makanan bagi tubuh. Ya, jadi untuk sistem pencernaan pada manusia ada 3 tujuan yang akan kita capai. Yang pertama yaitu kita menentukan fungsi makanan bagi tubuh. Yang kedua, kita dapat menganalisis atau kita dapat mengetahui zat-zat yang ada di dalam makanan. Yang ketiga yaitu kita mengetahui fungsi zat yang ada pada makanan yang kita makan. Sudah? Jadi itu adalah 3 tujuan pembelajaran
pagi ini. Ya, sebelum kita lanjut belajar tentang sistem pencernaan pada manusia, Ibu akan berikan kamu tes awal. Siap? Ya, silakan. Jangan lupa tulis nama, ya. Tulis nama, tulis kelas. Ya, waktu kalian 10 menit. Sudah? Semua sudah? Sudah. Ya, perhatikan di depan. Ibu akan tampilkan sebuah video ya. Kamu akan saksikan video ini. Sudah? Ya, perhatikan videonya. Lihat tuh. Lihat videonya, kemudian sebentar tanya. Setelah kita menyaksikan video yang tadi, ada yang mau ditanyakan? Ada? Ya, Bung Saleh, apa yang mau ditanyakan? Itu kenapa itu? Itu kenapa? Itu penyakit apa? Ya, yang lain? Ada Ibu. Cara untuk menghindari penyakit itu bagaimana? Iya, cara mencegah penyakit yang tadi itu bagaimana? Yang lain? Masih ada yang lain? Itu penyakit apa? Kemudian cara mencegahnya seperti apa? Yang lain? Riana, kenapa sampai dia bisa sakit? Yang lain? Itu penyakit apa? Kenapa dia sampai sakit? Kemudian bagaimana mencegah supaya jangan kita mengalami penyakit yang sama dengan di video. Masih ada yang lain? Oke, jadi ada 3 pertanyaan yang sudah ditanyakan oleh teman-teman kalian. Dan jadi 3 pertanyaan ini yang akan menjadi perumusan masalah bagi kita di pagi ini. Dan yang pertama tadi ditanyakan, apa nama penyakit tersebut? Yang kedua, tadi ada yang tanya, itu kenapa sampai begitu? Betulkah tidak? Jadi itu perumusan masalahnya, apa penyebabnya? Betulkah tidak? Jadi yang kedua, apa penyebabnya? Nah, dan yang ketiga, bagaimana cara mengatasinya? Ketika penyakit itu datang kepada kita, bagaimana cara mengatasinya? Atau apa yang harus kita lakukan supaya terhindar dari penyakit yang tadi? Betulkah tidak? Nah, jadi apa upaya atau solusi untuk mencegah atau mengatasi penyakit yang seperti di video? Tetapi sebelum kita mencegahnya, yang ketiga kita harus tahu dia punya apa? Gejala. Betulkah tidak? Kalau kita tahu dia punya gejala penyakit, berarti kita tahu cara untuk mengantisipasinya. Paham? Nanti itu tambah 1 perumusan masalah ya. Yang ketiga yaitu bagaimana gejalanya ya. Bagaimana gejala yang timbul. Dan yang keempat yaitu bagaimana upaya untuk kita mengatasi. Mana upaya atau solusi
tiga kelompok ya. Iya, Ibu akan bagi kalian dalam 3 kelompok. Dan kalian akan kerjakan apa yang ada di dalam LKS ini. Dan di dalam LKS ini terkait dengan video yang tadi. Bisa? Jadi di LKS ini terkait dengan video yang tadi. Dan kalian akan menjawab 4 rumusan masalah yang sudah kita buat sama-sama. Paham? Paham? Ya. Kalau begitu kalian buat kelompok. Jadi nggak bisa 3 kelompok ya. Kita buat 2 kelompok saja ya. Ya. Jadi ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke, kalau begitu buat kelompok. Ayo silakan. Ya, sebelum kalian kerja ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Paham tidak? Paham. Semua paham dengan yang LKS? Waktunya 10 menit ya, kelompok 1, kelompok 2. Jadi sama-sama membantu ya, bekerja dalam kelompok. Ini diskusi kelompok, jadi harus kerjakan dalam bentuk kelompok. Kamu selesai ya? Kelompok 1 sudah? Kelompok 2? Sudah. Ya, kalau begitu Ibu panggil yang pertama kelompok 2. Ya, kelompok 2 maju ke presentasi di depan. Ya, silakan. Ayo, satu saja. Ayo semua maju ke depan. Ya, kelompok 2 sambil menulis, perhatikan temannya. Nanti sebentar kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyakan. Ya, silakan kelompok 1. Kelompok 2 presentasi hasil kelompok. Ya, silakan. Berdasarkan analisis Anda, gangguan apakah yang terdapat dalam artikel penyakit busung lapar? 2. Apakah penyebab gangguan yang terdapat dalam artikel kekurangan nutrisi dalam tubuh, kekurangan karbohidrat dan protein dalam waktu yang cukup lama? 3. Berdasarkan artikel, gejala-gejala apa saja yang muncul ketika seseorang mengalami gangguan tersebut? Kurangnya pertumbuhan dan berat badan rendah, kelelahan dan kekurangan energi, mudah tersinggung dan cemas, perkembangan perilaku dan intelektual yang lambat. 4. Menurut kelompok Anda, bagaimana upaya solusi menanggulangi gangguan yang terjadi pada artikel tersebut? Cara untuk mencegah penyakit busung lapar yaitu menerapkan pola makan sehat dan seimbang. Pola makanan sehat meliputi banyak makanan sayur dan buah, perbanyak konsumsi makanan yang mengandung pati seperti roti, nasi, kentang, dan lain-lain. Mengkonsumsi susu, makanan yang mengandung daging, ikan, telur, kacang-kacangan, dan sumber protein lainnya. Rutin menimbang berat badan untuk memantau status gizi. Yang kelima, simpulan apa yang kamu dapat
selama kegiatan ini. Kesimpulannya yaitu makanan sangat penting bagi tubuh kita. Kita harus banyak makan makanan yang mengandung nutrisi agar tubuh tetap sehat, terhindar dari penyakit. Iya, itu hasil presentasi kelompok 2. Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak? Kalau tidak, ya kita tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, silakan kelompok 1. Berdasarkan analisis Anda, gangguan apakah yang terdapat dalam artikel penyakit busung lapar? Nomor 2, apakah penyebab penggangguan yang terdapat dalam artikel kekurangan nutrisi dalam tubuh? Nomor 3, berdasarkan artikel gejala-gejala apa saja yang muncul ketika seseorang mengalami gangguan tersebut? Kekurangan pertumbuhan dan berat badan, rendah kelelahan dan kekurangan energi muda, tersinggung dan cemas, perkembangan perilaku dan intelektual yang lambat. Nomor 4, menurut kelompok Anda, bagaimana upaya solusi menanggulangi gangguan yang terjadi pada artikel tersebut? Cara untuk mencegah penyakit busung lapar yaitu menerapkan pola makan sehat dan seimbang. Pola makan sehat meliputi pola makan sehat meliputi berbanyak makan sayur dan buah, berbanyak konsumsi dan buah, berbanyak konsumsi makanan yang mengandung pati seperti roti, nasi, kentang dan lain-lain. Mengonsumsi susu. Nomor 5, simpulkan apa yang kamu dapat selama kegiatan ini. Kesimpulannya itu makan sangat penting bagi tubuh. Ketika kita harus banyak makan makanan yang mengandung nutrisi agar tubuh tetap sehat, terhindar dari penyakit. Iya, itu hasil presentasi kelompok 1. Kelompok 2, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Kalau begitu kelompok 1 silakan kembali ke tempat. Tepuk tangan. Dan kelompok 2 sudah bisa diskusi dalam kelompok, sudah bisa memecahkan 4 perumusan masalah yang sudah kita buat sama-sama ya. Nah, kemudian juga sudah bisa untuk presentasi 4 perumusan masalah dengan baik. Nah, jadi kelompok 1, kelompok 2 sangat baik. Berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Sekali lagi. Jadi semua perhatikan di depan. Jadi tadi kesimpulannya apa? Banyak makan makanan yang bergizi. Dan yang kedua, menjalankan pola makanan yang sehat. Jadi ada 4 perumusan masalah yang sudah tadi kita temukan sama-sama. Yang pertama, gangguan apa yang terjadi pada video yang tadi? Itu gangguan apa? Atau penyakit apa? Busung lapar. Ya, bagus. Yang kedua, penyebab
penyebab penyakit itu apa? Yang tadi. Penyebab yang kedua. Nutrisi dalam tubuh. Iya, apa? Apa? Nutrisi dalam tubuh. Iya, kekurangan nutrisi dalam tubuh. Yang ketiga, gejalanya apa? Gejala penyakit yang tadi apa? Penyakit pusing apa itu gejala-gejalanya apa? Yang tadi, tubuh lemas. Sudah tadi dia di video kan? Perutnya apa? Besar. Kepalanya kecil. Matanya besar. Jadi itu gejalanya. Sudah? Jadi penyebabnya apa? Perhatikan. Penyebabnya yaitu kekurangan nutrisi, kekurangan zat makanan di dalam tubuh. Nah, karena kekurangan tadi menyebabkan dia apa? Perutnya besar, kepalanya kecil, matanya besar, lemas dia. Dah? Nah, jadi solusinya apa? Mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya? Makan makanan yang bergizi. Iya, makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi itu yang seperti apa? Iya, makan makanan yang mengandung zat makanan ya. Contohnya apa? Ada makan sayur, makan apa lagi? Ikan, buah-buahan. Sudah, jangan lupa minum susu. Iya. Dah? Jadi kesimpulan dari kegiatan ini kita harus menjalankan pola makanan yang sehat. Kita akan sama-sama lihat menjalankan pola makanan yang sehat itu yang seperti apa? Ya, kita sama-sama lihat. Ibu tampilkan. Iya. Jadi kita lihat pola makanan sehat, ya. Jadi untuk kita terhindar dari penyakit yang tadi, penyakit apa tadi itu namanya? Kita harus menjalankan pola makanan yang sehat. Pola makanan yang sehat itu apa? Makanan yang mengandung zat nutrisi. Jadi kita lihat zat nutrisi yang ada di makanan itu zat apa saja, ya? Jadi sebelum kita lihat zat nutrisi, yang pertama kita harus tahu fungsi makanan dulu, ya. Jadi bukan hanya kita makan, tetapi kita harus tahu fungsi makanan. Makanan yang kita makan itu fungsinya untuk apa, ya? Yang pertama, fungsi makanan yaitu yang pertama apa? Sebagai sumber energi. Jadi ketika kita makan, selesai kita makan, tubuh menjadi apa? Ya, tambah tenaga, ya. Jadi sebagai sumber energi. Yang kedua, perhatikan. Yang kedua yaitu memperbaiki jaringan tubuh yang besar. Jadi kalau misalkan kamu kaki luka, atau tangan luka atau bagian tubuh yang luka, itu juga salah satu fungsi makanan untuk mempercepat penyembuhan luka yang tadi. Yang ketiga yaitu melindungi tubuh dari lingkungan luar. Melindungi tubuh ini itu apa? Melindungi tubuh kita supaya jangan terkena penyakit. Supaya jangan terkena penyakit. Itu adalah 3 fungsi utama, ya. 3 fungsi utama dari makanan yang kita makan. Jadi bukan hanya kita makan, kemudian kita telan, rasa kenyang begitu saja, tidak, ya. Tapi ketika kita makan, kita harus tahu apa fungsi makanan itu bagi kita punya tubuh. Yang kedua, kita akan lihat zat-zat nutrisi apa saja yang ada di dalam makanan. Ya, nutrisi yang ada dalam makanan yang pertama apa? Karbohidrat. Nah, yang pertama apa? Karbohidrat. Ya, kelompok 1. Coba lihat dulu. Makanan apa saja yang mengandung karbohidrat? Lihat di gambarnya di bawah itu. Jagung, nasi, ya. Itu adalah contoh-contoh makanan yang mengandung karbohidrat. Paham? Jadi kalau makan mie, beli mie, makan mie. Oh, kira-kira mie ini dia mengandung apa? Mengandung apa tadi? Karbohidrat. Ketika kita makan nasi, kira-kira nasi ini mengandung apa? Karbohidrat.
jadi bukan hanya cuma kita makan, tapi kita juga harus tahu fungsi makanan yang kita makan tadi. Saat apa juga yang ada dalam makanan itu, Pak? Iya. Yang pertama, fungsi karbohidrat untuk tubuh sebagai apa? Sumber energi utama bagi tubuh. Jadi kalau kita ketika selesai makan nasi, ikan, sayur, kenyang. Dah. Yang kedua, sumber energi bagi otak. Jadi kalau pagi-pagi ke sekolah itu usahakan makan supaya apa? Kenyang, supaya otak bekerja dengan baik, tidak cepat lelah, ya. Kalau belajar. Yang ketiga, mempertahankan massa otot tubuh. Massa otot tubuh itu apa? Daging, ya. Kalau banyak makan jadinya apa? Gemuk, toh, tapi gemuk sehat. Tapi coba kalau tidak makan, dan yang keempat, mengoptimalkan fungsi protein, dan yang kelima, meningkatkan penyerapan nutrisi oleh tubuh. Dan ya, perhatikan kelompok 1. Yang kedua, jangan main. Yang kedua apa? Fungsi protein. Saat makanan yang kedua apa? Protein. Dan tadi karbohidrat. Yang kedua apa? Protein. Protein. Coba kelompok 2. Lihat dulu. Saat makanan apa saja yang mengandung protein? Daging. Daging, apa lagi? Telur. Susu. Daging. Daging sapi, daging ayam, ikan. Iya. Kemudian apa itu ada? Kacang, genebon. Udah, kacang merah itu ya. Jadi kita lihat saat nutrisi yang kedua ada apa? Ada apa? Bisa jangan tulis. Ada apa? Protein. Kita lihat fungsinya. Fungsinya yang pertama apa? Untuk pertumbuhan dan peningkatan. Dan yang kedua untuk membentuk tingkatan esensial tubuh. Dan yang ketiga untuk mengatur keseimbangan air dalam tubuh. Ya. 4 untuk menjaga metabolisme tubuh. Ya. Kemudian yang terakhir yaitu sebagai sumber energi. Jadi ingat, karbohidrat itu sumber energi yang pertama dalam tubuh. Yang kedua yaitu protein. Jadi yang tadi penyakit yang tadi itu duduk yang baik. Jadi penyakit yang tadi itu dia kekurangan apa? Saat apa? Karbohidrat dan protein dalam waktu yang cukup lama. Fungsi yang ketiga, saat makanan yang ketiga. Ada apa? Lemak. Ada apa? Lemak. Untuk makanannya apa? Ada ikan, ada daging, ada kacang-kacangan, ya. Fungsi lemak. Yang pertama dia juga sebagai penghasil energi. Yang kedua dia sebagai pembangun atau pembentuk susunan tubuh, pelindung kehilangan panas tubuh dan mengatur temperatur tubuh. Coba ibu yang kedua, poin yang kedua. Coba kalau kamu lihat orang gemuk, kalau gemuk kamu yang kecil. Coba kalau kamu tidur waktu malam itu suhunya panas atau tinggi atau rendah? Tinggi. Rendah. Sejuk tuh. Biasa malam itu kan sejuk tuh. Iya. Coba kalau kamu dingin, kamu tidur dekat yang orang gemuk, rasanya apa? Panas. Kenapa rasanya panas? Dia banyak lemak kok. Tadi dia menghasilkan suhu yang panas. Jadi kalau orang gemuk itu, walaupun hujan, tetap dia punya suhu tubuhnya stabil. Kenapa? Lemak yang tadi itu banyak lemak itu ya. Lemak yang tadi fungsinya itu dia mengatur suhu lingkungan, suhu panas yang tadi itu. Yang keempat sebagai penghasil asam dan lemak esensial. Itu fungsi lemak. Yang keempat, saat makanan yang keempat mineral. Ada apa? Susu, buah-buahan.
Jadi untuk zat mineral ini ada contohnya magnesium. Nah, magnesium perhatikan fungsinya untuk apa? Untuk membantu memperkuat tulang. Ya, jadi kamu harus banyak makan makanan yang mengandung magnesium supaya apa? Tulang menjadi kuat. Kemudian juga untuk kesehatan jantung. Nah, kemudian yang kedua kalsium. Kalsium ini dia tidak beda jauh dengan magnesium. Fungsinya apa? Untuk apa? Menjaga kesehatan tulang dan gigi. Makanya banyak minum susu supaya tulang jadi kuat, gigi kuat. Kelompok 1. Perhatikan. Gak? Iya. Yang kelima, yang terakhir ya. Yang terakhir yaitu zat yang terdapat pada makanan yaitu vitamin. Vitamin ini banyak terdapat pada buah-buahan. Buah-buahan. Fungsi vitamin untuk apa? Sebagai pembantu metabolisme tubuh. Metabolisme itu apa? Aktivitas yang terjadi dalam tubuh. Yang kedua, berperan dalam beberapa tahap reaksi metabolisme. Yang ketiga, pertumbuhan sama dengan yang tadi protein ya. Yang keempat, untuk pemeliharaan tubuh. Sudah? Semua sudah paham? Sudah. Jadi ingat bahwa ada 5 nutrisi yang ada di dalam makanan atau ada 5 zat yang terkandung di dalam makanan. Apa-apa saja tadi? Karbohidrat. Apa lagi? Protein. Apa lagi? Lemak. Apa lagi? Apa lagi? Vitamin. Nah, jadi ingat bahwa 5 zat makanan ini harus kita konsumsi ya. Kalau tidak, ada kekurangan satu saja, kita akan bukan mati dulu, tetapi kita akan terserang penyakit. Sudah? Paham? Selain melakukan pola hidup sehat, pola makanan sehat, kita juga harus menjalankan hidup sehat. Sebelum makan, kita harus apa? Nah, jadi dari mana-mana itu, mau makan pulang sekolah, sebelum makan, buka baju seragam, cuci tangan bersih, cuci kaki bersih, baru bisa makan. Sampai di sini semua sudah paham? Sudah. Ada yang mau tanya? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau begitu kembali ke tempat kita akan tes terakhir. Ya. Semua sudah paham kan? Ya. Sebelum kita tes terakhir, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Paham semua? Paham. Oke, kalau begitu kita tes ya. Ya. Ya, silakan. Waktunya 5 menit. Ya, selesai. Jadi, tolong bantu ibu umumkan hasil tes teman-teman. Ya, jadi kegiatan belajar kita di sini selesai ya. Jadi minggu depan kita akan belajar tentang sistem pernapasan pada manusia. Jadi pulang lihat buku belajar lagi ya. Febianti, maju ke depan pimpin kita dalam doa untuk mengakhiri pembelajaran kita di sini. Amin ya, kembali Bapak Febianti. Gonzales siap